Pertanyaan mengenai tarekat, makrifat, hakikat. Dari dulu itu aja. Apakah betul orang yang rajin beribadah tanpa mengikut tarekat tak naik keluar? Selalu tolong penjelasan Pak Ustadz. Jadi yang paling mantap menggambarkan tarekat, hakikat, makrifat, syariat itu namanya Imam Bahauddin Naqsyabandi. Imam Bahauddin Naqsyabandi. Naqs artinya mengukir, naqs artinya melukis. Sampannya itu syariat. Tahu sampan? Sampan itu syariat. Lautnya itu hakikat. Berenangnya itu tarikat. Mutiara yang ada di dalam laut itu ma'rifat. Bisa kita ulang? Sampannya itu syariat, lautnya itu hakikat, berenangnya itu tarikat. Kalau sudah masuk ke dalam, dapat mutiara dalam kerang, namanya makrifat. Itulah dia gambaran Imam Bahauddin Naqsyabandi. Nama tarekatnya tarekat Naqsyabandiyah. Ulamanya yang paling besar di Makkah, di Jabal Abi Qubais, namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Maulana Ibrahim. Itulah dia di kumpulan Naqsyabandiyah kumpulan. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Itulah dia di Batu Besurat Kampar. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Ismail. Itulah yang ada di sorga. Tahu sorga? Surau Gadiang, Rokan Hulu. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Abdul Wahab. Itulah dia Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan punya cicit. Itulah dia Pak Wakil Bupati Siak, Pak Husni Mirza. Jadi tarekat itu adalah cara mengingat Allah. Nanti kalau sudah caranya dapat, lalu kemudian dia bertemu dengan hakikat, sampailah dia kepada ma'rifat. Imam Al-Ghazali pernah ditanya, Imam Ghazali, ya, ma'rifat itu apa? Kata Imam Ghazali, ma'rifat itu nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi, cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Kalau sholat begini, syariatnya angkat takbiratul ihram, menghadap ke kiblat, baca Fatihah, baca ayat, ruku, i'tidal, sujud, itu syariat. Hakikatnya adalah mengingat Allah. Hakikat daripada sholat itu adalah mengingat. Syariatnya itulah dia. Tarekatnya caranya, cara berzikirnya mengingat Allah, dihentakkan ke tangkai jantung, la ilaha illallah. Zikir nafi isbat. Tapi ada lagi namanya zikir ismuzat. Zikir ismuzat tak berbunyi, tak bersuara. Telinga aja mendengar Allah 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 Allah. Itu yang diajarkan waktu orang bersuluk. Bersuluk 10 hari, satu hari zikirnya 15.000, 10 hari 150.000. Makan nasi besukat tak pakai lauk di dalam kelambu. Ustaz Tengku Zulkarnain almarhum ditanya orang, Ustaz Tengku, ya, kenapa orang bersuluk itu pakai kelambu? Dijawab Ustaz Tengku, banyak nyamuk. Pakai kelambu petak karena dia merasakan seakan-akan dia dalam liang lahat. Kiri liang lahat, kanan lahat, depan lahat, belakang lahat, atas lahat. Berzikir Allah, 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 Allah. Menghidupkan kalbunya sampai akhirnya dia ma'rifat. Ma'rifat itu artinya Allah memancarkan cahaya ke dalam hatinya. Berapa lama Imam Al-Ghazali sampai ke maqam ma'rifat itu? 11 tahun berkhalwat. Khalwat bersunyi-sunyi hanya dengan Allah. Jadi jangan nanti ikut bersuluk baru 2 malam, balik ke rumah, Ustaz, nampak saya tadi malam, bini saya tuh bercahaya badannya. Itu bukan ma'rifat. Dia sedang memeriksa handphone kau. Itulah dia syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat. Nama imamnya Bahauddin Naqsyabandi, tarekat Naqsyabandiyah. Nama imamnya Abul Hasan Syazili, tarekat Syaziliyah. Nama imamnya
Syekh Abdul Karim Samman, tarekat Sammaniyah. Nama tarekatnya, nama imamnya Syekh Abdullah Sattari, tarekat Sattariyah. Jangan laga-laga antar tarekat ini, karena mereka tak pernah berkelahi. Ini nama kapalnya Sattariyah, ini nama kapalnya Naqsabandiyah, ini nama kapalnya Samaniyah, ini nama kapalnya Tijaniyah. Lautnya adalah la ilaha illallah. Tujuannya adalah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Jadi orang bersuluk itu bukan mau jalan di atas air. Untuk apa jalan di atas air? Jembatan siap banyak. Orang bersuluk itu bukan mau jadi kebal. Untuk apa kebal? Banyak rompi anti peluru. Orang bersuluk itu bagaimana melekatkan zikir dalam hatinya, maka dia sampai pada puncaknya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tegak, duduk, berbaring, berzikir mi'at Allah. Dalam tangkai jantung Allah, 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 Allah. Di dalam dada ini ada qalbu. Di dalam qalbu ini ada ruh. Di dalam ruh itu ada sir. Sir itulah rahasia Allah yang ditanamkan ke dalam diri manusia. Itulah yang dihidupkan dengan zikir. Ditalkinkan guru ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Saya mau betalkin ke guru Pak Ustaz. Nanti habis hari raya pergi ke Medan, dari Medan terus ke Langkat sampai Tanjung Pura, sudah jembatan belok ke kiri, pergi ke Besilam. Dulu nama kampung itu Babus Salam. Waktu Syekh Abdul Wahab Rokan dapat tanah itu dari Sultan Musa, Sultan Langkat, Melayu, kata Tuan Sultan, kasihlah nama kampung ini Tuan Guru. Tuan Syekh Abdul Wahab memejamkan matanya, nampaknya pintu Masjidil Haram. Pintu masuk Masjidil Haram itu namanya Babus Salam. Orang Melayu susah nyebut Babus Salam. Kau nak ke mana? Besilam. Sekarang Tuan Guru yang ke-13. Dari mulai Tuan Guru tua yang pertama Syekh Abdul Wahab, sekarang Tuan Guru yang 13 namanya Syekh Dr. Zikmal Fuad. Nanti habis Idul Fitri pergi ke sana minta talqin. Bilang kami ini utusan dari Riau mau mengambil talqin zikir, mau bersuluk 10 hari. Nanti dibisikkannya ke telinga talqin. La ilaha illallah. Solat lebih khusyuk, hati lebih tenang. Suami ibu kalau bersuluk bagus, insya Allah dia tak akan dilarikan pelakor. Jelas?